Ya. Halo guys, perkenalkan nama saya Ridwan Syarif, biasa dipanggil Ridwan. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Gunadarma jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah di semester 5 pada program studi Sistem Informasi, yakni Enterprise Architecture. Sebelumnya, dalam pembahasan ini, saya akan membahas poin-poin penting dalam pembahasan pengantar Enterprise Architecture itu sendiri. Yakni pertama, definisi dari Enterprise Architecture, manfaat, proses, metode dan framework Enterprise Architecture, serta arsitektur berorientasi layanan. Pertama kali, saya akan menjelaskan apa itu Enterprise dan arsitektur. Definisi enterprise sendiri ialah koleksi organisasi yang mempunyai sekumpulan sasaran umum dan atau satu tujuan. Suatu enterprise dapat berupa lembaga pemerintah, perusahaan keseluruhan, suatu divisi korporasi, satu departemen, atau satu rantai organisasi yang secara geografis terpisah, dihubungkan oleh kepemilikan perusahaan yang sama. Sedangkan definisi arsitektur adalah suatu organisasi fundamental dari suatu sistem, melekat dalam komponen-komponennya, hubungan satu dengan yang lain dan lingkungannya, serta pengaturan prinsip desain dan evolusinya. Pengertian enterprise arsitektur secara mendasar ialah basis aset informasi strategis yang menentukan misi informasi dan teknologi yang dibutuhkan untuk melaksanakan misi, dan proses transisi untuk mengimplementasikan teknologi baru sebagai tanggapan terhadap perubahan kebutuhan misi. Lalu, sebuah prinsip, metode, dan model yang koheren yang digunakan dalam perancangan dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur dari sebuah enterprise. Enterprise arsitektur sendiri mencakup inti-inti dari bisnis, TI, dan evolusinya. Tapi, tanpa arsitektur yang bagus akan sulit untuk mencapai kesuksesan bisnis. Sudut pandang dari enterprise arsitektur sendiri ialah keseluruhan organisasi adalah sebuah sistem dan masing-masing departemen adalah subsistem. Informasi tentang seluruh aspek organisasi disimpan dan dikelola secara terpusat serta dapat diakses oleh departemen lain yang membutuhkannya. Transparansi informasi sehingga setiap departemen bisa mengetahui apa yang dikerjakan oleh departemen lain dan bagaimana mendukung pekerjaan tersebut sehingga tujuan organisasi secara keseluruhan dapat tercapai. Lalu, selanjutnya, enterprise arsitektur. Teknik untuk menggambarkan model operasional bisnis, otomasi termasuk mencakup infrastruktur teknologi informasi pendukungnya. Di sini komponen arsitektur sendiri ada 4, yakni arsitektur bisnis, arsitektur informasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur aplikasi. Arsitektur enterprise mempunyai arti penting bagi organisasi untuk mewujudkan keselarasan antara teknologi informasi dan kebutuhan bisnis. Ada 2 faktor penggerak enterprise arsitektur. Pertama, secara internal, yaitu efektivitas digerakkan oleh adanya hubungan antara komponen enterprise dan bukan spesifikasi detail dari setiap komponen. Lalu faktor eksternal sendiri yaitu faktor di luar enterprise yang memaksa enterprise harus mengadopsi praktik-praktik arsitektur enterprise. Selanjutnya, manfaat enterprise arsitektur itu sendiri. Pertama, menyediakan suatu mekanisme yang memungkinkan komunikasi tentang elemen-elemen enterprise arsitektur di antara organisasi bisnis dan TI dan berfungsinya enterprise. Kedua, menghasilkan informasi yang terpusat, stabil, dan meningkatkan konsistensi, ketelitian, ketepatan waktu, integritas, kualitas, ketersediaan, akses dan pembagian informasi yang dikelola lintas enterprise. Ketiga, memungkinkan organisasi untuk mengurangi duplikasi dalam informasi. Keempat, menghubungkan TI kepada misi organisasi. 5. Mengurangi biaya atau mencapai skala ekonomis dengan cara menyediakan mekanisme untuk berbagi layanan lintas enterprise. 6. Meningkatkan keamanan.
7. Mengurangi risiko teknis. 8. Fokus EA tersendiri adalah pada strategi penggunaan teknologi untuk mengolah data sebagai aset. Selanjutnya, poin proses arsitektur enterprise. Pertama, arsitektur adalah sebuah proses sekaligus sebuah produk. Produk sendiri berfungsi untuk memandu manajer dalam merancang proses bisnis dan sistem developers dalam membangun aplikasi agar tetap sejalan dengan tujuan dan kebijakan bisnis. Lalu, dampak dari proses adalah lebih dari sekadar membuat produk arsitektur atau kesadaran kewaspadaan stakeholder yang berkaitan dengan tujuan dan aliran informasi bisnis akan terlihat. Proses arsitektur terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui tahapan perancangan dan implementasi menjadi sebuah sistem yang operasional, dan akhirnya mengubah serta menggantikan sistem ini. Dalam semua tahapan proses arsitektur, komunikasi yang jelas dengan dan antara stakeholder menjadi penting. Berikut gambaran dari proses arsitektur enterprise sendiri. Design, use, management yang diawali oleh idea. Selanjutnya kita masuk ke metode dan framework enterprise architecture. Pertama, ada framework yang bernama framework Zachman. Framework Zachman yang berlaku untuk enterprise pada dasarnya adalah sebuah struktur logis untuk mengklasifikasi dan mengorganisasi representasi deskriptif dari sebuah enterprise yang penting bagi manajemen enterprise dan bagi pengembangan sistem enterprise. Framework dalam bentuk yang paling sederhana menggambarkan rancangan artefak yang menyusun persimpangan antara peran dalam proses perancangan dan abstraksi produk yang dihasilkan. Pada dasarnya, framework memiliki abstraksi produk lainnya sebagai tambahan terhadap what, how, dan where, yakni pertanyaan interrogatif lainnya seperti who, when, and why. Lalu keunggulan dari framework Zachman sendiri ialah mudah untuk dipahami, menganggap enterprise sebagai suatu keseluruhan, dijelaskan tanpa tergantung dari tools atau metodologi, dan masalah apapun dapat dipetakan untuk memahami di mana posisi. Tetapi kekurangan yang paling penting ialah banyaknya jumlah sel, yang menjadi halangan bagi kepraktisan penerapan framework itu sendiri. Juga hubungan antara sel yang berbeda tidak terlalu jelas spesifikasinya, yang dapat dilihat pada gambar yang ada di layar. Selanjutnya ada framework kedua, yakni TOGAF atau The Open Group Architecture Framework. TOGAF sendiri asalnya adalah sebuah framework dan metodologi umum untuk pengembangan arsitektur teknis, namun kemudian berkembang menjadi sebuah framework dan metode enterprise arsitektur. TOGAF sendiri memiliki komponen utama, yakni arsitektur capability framework yang berurusan dengan organisasi, proses, skill, peran, dan tanggung jawab yang diperlukan untuk memulai dan mengoperasikan fungsi arsitektur dalam enterprise. Kedua adalah arsitektur development method yang menjadikan way of working bagi arsitek dan dianggap sebagai inti dari TOGAF itu sendiri. Lalu arsitektur content framework yang seperti dijelaskan tadi mempertimbangkan keseluruhan enterprise arsitektur yang tersusun 4 komponen arsitektur berkaitan, yaitu arsitektur bisnis, data, aplikasi, serta teknologi. Terakhir ada enterprise continuum yang berisi berbagai model referensi seperti technical reference model, the open group standards information base, dan the building blocks information base. Berikut gambaran dari TOGAF sendiri. Selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir, yakni arsitektur berorientasi layanan. Munculnya pemikiran komputasi Server-Oriented SOA atau arsitektur berorientasi layanan tersebut, dan teknologi web service pada khususnya telah membangkitkan besarnya minat terhadap SOA sendiri. SOA adalah sebuah cara untuk mencapai interoperabilitas antara komponen software yang terdistribusi dan heterogen, atau sebuah platform untuk komputasi terdistribusi. SOA menggambarkan sebuah set prinsip perancangan yang memungkinkan unit fungsional untuk disediakan dan digunakan sebagai layanan untuk service.
Literatur arsitektur SOE merekomendasikan sebuah tipologi komponen, di mana komponen dibagi strukturnya ke dalam level. Level logical berdasarkan kestabilan menjadi aturan dasar dependensi. Sebuah komponen tidak dapat menggunakan komponen level di atasnya yang lebih tinggi. Baiklah teman-teman sekalian, sekian penjelasan saya mengenai enterprise arsitektur sendiri. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam materi tersebut, saya memohon maaf. Semoga dengan penjelasan dari saya mengenai pengantar enterprise arsitektur sendiri, kawan-kawan dapat mengerti dan menjadikan wawasan yang lebih untuk kawan-kawan sekalian. Terima kasih atas pengertiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.